Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau mulai ibadah pada sore hari ini. Kita mau serahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat sore yang indah ini Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kau sudah memelihara sepanjang hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Kau senantiasa menolong dan memberkati ibadah kami Bapa. Kau berkati dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Kau berkati setiap hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini Tuhan. Kau memberkati dari tempat yang maha tinggi Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau katakan Kau yang terindah dalam hidup ini Tuhan. Kita mau katakan Kau terindah hidup ini. Tiada Allah Tuhan seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis, biar hidup ini kami cinta Kau Tuhan. Segalanya besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luput, tak berteru. Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Kau Tuhan Yesus, Tuhan Rajaku. Saya mengenalkan dengan sungguh Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan seperti Engkau, besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang termanis, termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan. Segalanya besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luput, tak berteru. Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah
Ya Allahku, tinggikan namamu selalu, selalu kan berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau. Sekali katakan, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya Yesus, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau yang terindah di dalam hidupku Tuhan. Kami mau sembah Kau Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kau sungguh layak kami sembah. Yesus, Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh, Engkau temankan hidup kami Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur. Glory bagi-Mu Tuhan, glory, glory bagi-Mu Yesus. Engkau sungguh baik, Allah yang perkasa dan kekal Tuhan. Yesus, Yesus, kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, kami sembah Kau. Sembah Kau ya Allah, benar Tuhan. Ini rinduan hati kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu selalu.
Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkau Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau yang terindah dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau siapkan setiap hati kami untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Yesus, terima kasih Bapa. Kita mau nyatakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Katakan, kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan, yang aku rasakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapa aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain katakan, kasih setiamu yang kurasakan Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Katakan, berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah
selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu, kebanggaan kami kepadamu Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami bersyukur oleh karena Tuhan Yesus baik. Hari ini kami ada di tempat ini, terimalah pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami menjadi persembahan yang indah dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kehadiran kami menyenangkan hati Allah. Urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami sama-sama membuka hati kami supaya kami memiliki tanah hati yang subur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam sore hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, baik yang ada di base camp maupun yang hari ini menikmati ibadah live streaming dimanapun kita berada. Ada yang di Kinabalu yang bersama-sama dengan kita ikut ibadah pada sore hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan mengambil tema hari ini dengan tema siapakah saya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat yang ke-18. Roma 5 ayat 18 kita baca bersama-sama, di outline juga ada. 2, 3. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari seringkali orang tidak menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan. Lalu orang membeda-bedakan, orang membuat dikotomi atau orang membuat pembedaan kelas kasta satu dengan yang lainnya. Kalau orang itu hidupnya sedang berada dalam keberhasilan, maka orang selalu berkata, oh dia sedang disertai Tuhan. Kalau hidupnya mungkin berjalan dengan baik, waduh dia sedang diberkati Tuhan. Kalau dia semuanya berjalan dengan indah, orang katakan waduh dia luar biasa, Tuhan memberkati. Dan lalu dia berani bersaksi Tuhan itu baik. Banyak orang berkata demikian. Tetapi coba kalau kita telaah, apakah yang dia miliki hari ini, apakah kekayaan dia membuat dia semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Buktinya apa? Ada orang yang semakin diberkati, tetapi pengenalan akan Tuhannya menjadi semakin jauh. Ada banyak orang yang diberikan kesehatan yang luar biasa, tetapi juga semakin punya alasan untuk tidak berdoa, untuk tidak menyembah Tuhan, untuk tidak lebih membangun hubungan yang intim dengan Allah. Pertanyaannya, apakah kesehatannya merupakan berkat dari Tuhan? Kalau dengan kekayaannya dia membuat semakin jauh dari Tuhan, bahkan seringkali mengandalkan kekayaannya lebih daripada Tuhan, apakah kekayaannya itu berkat Tuhan? Kalau kedudukannya, posisinya, prestasinya membuat dia kemudian menjadi semakin angkuh dan semakin sombong, apakah posisi, profesi, kedudukannya itu merupakan berkat dari Tuhan? Tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang jatuh, ada orang yang gagal, ada orang yang tidak berhasil, lalu orang menganggap oh dia sedang berdosa, dia sedang dihukum Tuhan, dia sedang mengalami dibenci oleh Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, banyak orang yang mendapatkan kehidupan yang tidak menguntungkan menurut manusia, tetapi membawa dia lebih dekat kepada Tuhan, lebih menyadari posisinya di hadapan Tuhan. Apakah ini berbicara tentang penghukuman? Kalau kita hanya berpandangan bahwa kegagalan, ketidakberhasilan, atau sesuatu yang terjadi kesialan menurut ukuran manusia itu merupakan penghukuman dari Tuhan, maka kehidupan kita sama seperti teman-teman Ayub yang menghukum Ayub. Kenapa? Karena Ayub mengalami kegagalan secara manusia, tetapi Alkitab mencatat Ayub tidak pernah berdosa dengan mulutnya. Dan saudara perhatikan di sini, apa sih yang mau Tuhan katakan di dalam hidup kita? Apa yang Tuhan pandang bagi kita?
Tuhan tidak pernah melihat kaya, miskin, terpelajar atau tidak, berpendidikan atau tidak, entah itu cantik atau tidak, ganteng atau tidak. Tuhan tidak pernah membuat dikotomi seperti itu. Yang Tuhan pandang bagi kita atau di dalam hidup kita, yang dicatat dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-12 berkata, sebab aku akan menaruh belas kasihan kepada mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saya perhatikan, di hadapan Tuhan siapapun kita, seperti apapun posisi kita hari-hari ini, Tuhan katakan, aku menaruh belas kasihan. Orang yang ada di dalam Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, dia selalu ada di dalam bingkai belas kasihan Tuhan. Orang yang seperti ini tidak perlu mendapat malu, tidak perlu merasa grogi, tidak perlu merasa termarginalkan. Kenapa? Karena Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bahkan kalau kita mengatakan belajar di hadapan Tuhan, ketika kita percaya bukan hanya Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita, tetapi Tuhan juga mengadopsi kita. Kata firman Tuhan, barang siapa percaya kepadanya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, lalu kemudian mungkin ada orang yang tidak layak karena dia menganggap ada standar, berstandar kepada standar perbandingan diri dengan orang lain. Baik itu yang sudah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan. Tapi kita belajar apakah apa yang membuat kita pantas dalam hidup ini. Jika kita memberikan ukuran antara pantas dan kepantasan di hadapan Tuhan, siapakah kita di hadapan Allah sehingga menganggap, oh saya paling pantas, oh saya paling rohani, oh saya orang yang paling hebat di hadapan Tuhan. Kalau kita mengikuti standar kepantasan manusia, Tuhan bilang semua perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Kalau kita hanya mengikuti kepantasan dari standar manusia, maka setiap orang, setiap manusia adalah semuanya pantas untuk dihukum. Mengapa? Sebab Tuhan katakan semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaannya. Ayat 23 menyebutkan Roma 6, dan upah dosa itu adalah maut. Jadi orang kalau mengikuti bahwa saya pantas, oh saya paling rohani, oh saya paling hebat, di dunia ini tidak ada orang yang pantas untuk memiliki predikat bahwa saya paling suci, saya paling rohani. Kenapa? Sebab hanya oleh kasih karunia upah dosa itu maut. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa itu adalah tetap dosa. Tapi bersyukur Alkitab tidak hanya berhenti kepada upah dosa itu maut, tapi Tuhan bilang, tetapi kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Itu berarti kita semua ada di dalam bingkai standar kasih karunia yang membuat kalau ada orang bertanya, siapakah saya? Kita akan berkata, saya adalah orang yang menikmati kasih karunia Tuhan. Saya adalah orang yang pantas menerima kasih karunia Allah. Saya adalah orang mampu, selalu bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Kenapa? Yang pertama, bagaimana caranya untuk menikmati hidup di dalam kasih karunia itu? Untuk menjawab bahwa saya ini adalah orang yang berada dalam kasih karunia Tuhan. Yang pertama, syaratnya bukan kepada pantas atau tidak pantas, layak atau tidak layak. Syaratnya adalah hanya karena percaya saja. Saudara, kalau kita belajar Yohanes 3 ayat 14-13, firman Tuhan berkata demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Perhatikan, anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat ini hanya menyebutkan untuk beroleh hidup yang kekal, untuk punya standar ilahi di pemandangan Tuhan dianggap masuk dalam bingkai kasih karunia. Syaratnya hanya ada satu saja, hanya percaya.
Begitu kita percaya kepada Tuhan, kita punya warisan kehidupan yang kekal. Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk bisa memenuhi syarat itu, bukan tidak pernah gagal, bukan tidak pernah berbuat dosa, bukan siapa yang paling sempurna, bukan siapa yang paling mampu memenuhi hukum, bukan siapa yang paling hebat dalam kehidupannya, tetapi firman Tuhan katakan siapa yang percaya. Perhatikan, jadi kalau begitu coba lihat kiri kanan. Orang-orang yang di hadapan kita, mungkin di hadapan Tuhan manusia dianggap itu standarnya, kamu hanya begini. Tapi di hadapan Tuhan kita punya hak yang sama, standar yang sama. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita berada dalam bingkai kasih karunia Tuhan. Lalu apa yang didapatkan ketika kita menikmati ada dalam bingkai kasih karunia Allah? Apakah cukup kita untuk menikmati kehidupan yang kekal saja? Saudara, kalau kita belajar Filipi pasal pertama ayat 9-11, ada ciri, ada tanda orang itu yang berada dalam bingkai kasih karunia itu. Bukan hanya berdasarkan KTP saja. Filipi 1 ayat 9-13 katakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, perhatikan di sini, kita bukan hanya berhak untuk menerima kehidupan yang kekal oleh karena kasih karunia Tuhan, tetapi firman Tuhan katakan kita juga punya hak untuk ada di dalam kasih karunia itu. Yesus bekerja di dalam kehidupan kita, yang kemudian melalui pekerjaan Tuhan yang bekerja. Kenapa? Karena Tuhan katakan setiap orang yang menerima Dia, tubuh kita ini sekarang standar apapun yang diberikan oleh manusia, karena kita ada dalam standar Tuhan, maka kata firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal diam di dalam hidup kita. Dan kalau Roh Allah diam di dalam hidup kita, yang akan dihasilkan dari hidup kita itu adalah buah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Perhatikan, ini satu keindahan. Jadi orang tidak lagi berusaha, saya sedang berusaha untuk berbuat baik Pak, capek. Saya sedang berusaha untuk hidup benar Pak, capek. Karena daging ini lemah. Yang harus bisa lakukan kita benar-benar berserah sepenuhnya kepada Tuhan, membiarkan Roh Kudus bekerja bertata di dalam hati kita. Kalau kemudian Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita, yang menuntun hidup kita, firman Tuhan menyebutkan bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun kita ke dalam setiap kebenaran. Dan kalau Roh Kudus bekerja, pasti yang dihasilkan adalah buah-buah kebenaran, buah-buah Roh Kudus. Jadi orang yang ada menikmati ketika dia percaya kepada Tuhan, maka akan bisa dilihat dari apa yang bisa dilihat oleh mata kita. Apa? Dari sikap hidup dan cara hidupnya menjadi pribadi yang berbeda. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, dan Yesus menjadi sumber kebenaran di dalam hidup kita, maka kita akan menghasilkan buah kebenaran, kekudusan, dan karakter moral yang kemudian mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Lalu apakah tidak penting berkat secara jasmani, Pak? Penting. Kenapa? Sebab secara otomatis kalau moralnya baik, karakternya baik, kehidupannya berkenan dan bisa meninggikan Tuhan, tentu orang juga senang. Maka dari segi aspek kehidupan dia akan menikmati kepercayaan. Kalau dia bekerja secara otomatis, karirnya akan bagus karena dia moralnya bagus. Kalau dari sisi usaha, secara otomatis pelanggan akan datang ke sana karena orang mengenal kita punya karakter yang baik. Kita akan punya kawan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena orang mengenal kita sebagai orang yang memiliki moral yang baik, karakter yang baik, sehingga sifat yang baik di dalam hidupnya. Dan orang akan mengenal kita, menggenapi firman Tuhan, bahwa kamu adalah surat pujian.
Yang berikutnya adalah ketika karakter moral ada di dalam hidup kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, itu ciri orang yang ada dalam bingkai kasih karunia. Yang kedua adalah orang yang ada di dalam bingkai kasih karunia itu dan mampu jawab, siapakah saya? Saya adalah orang yang menikmati karunia Allah oleh karena kepercayaan kepada Tuhan. Maka di dalam setiap langkah kehidupannya hanya satu yang menjadi tujuan hidupnya, bagaimana Yesus ditinggikan di dalam hidupnya. Sebab Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah bukan seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau orang sadar akan hal ini, saudara, saya percaya apapun yang kita perbuat, kata firman Tuhan, ketika kita benar-benar mengikuti standar firman Tuhan ini, firman yang disampaikan oleh Yosua, apapun yang kamu perbuat, kata firman Tuhan, akan dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam segala hal yang baik. Kondisi yang seperti ini apakah mungkin? Tetap mungkin. Kenapa? Karena orang mengenal kita. Ada buah yang dihasilkan. Nah, tujuannya apa? Supaya Yesus ditinggikan. Untuk apa Yesus ditinggikan? Hidup kita dipakai Tuhan bukan hanya untuk sekedar ada di dalam terang. Tuhan memanggil kita dengan gerejanya, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Tidak hanya sekedar berdiri menjadi terang saja, lalu terang itu ditaruh di bawah gantang. Tapi terang itu harus ada di atas supaya mampu menerangi. Dan itulah yang dikatakan dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Konsep ini tidak ada sama sekali yang namanya kristenisasi. Kita tidak ada perintah untuk mengkristenkan orang. Kita tidak ada perintah untuk berbangga diri, oh dia Kristen karena saya. Tetapi kita punya perintah bagaimana Yesus ditinggikan. Saudara perhatikan di sini, bagaimana Yesus ditinggikan. Dari setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apakah kita menunjukkan bahwa kita ini berkarakter Kristus. Nah, ini yang ingin kita terima, yaitu Tuhan. Saudara, setelah kita menerima Dia, setelah kita percaya sebagai juru selamat pribadi, maka Tuhan memberikan sebutan kepada kita, nama baru bagi kita, bahwa kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, kamu adalah surat pujian, kamu adalah kota yang ada di atas bukit. Ketika malam di tengah kegelapan, orang akan melihat dengan jelas, oh dia ada di sana, oh itu kota ini. Itulah hidup kita, bahwa kebenaran itu tidak pernah bisa ditutupi. Dan Tuhan mau kita punya karakter itu. Dimanapun kita berada, mungkin pamornya tidak cepat dengan secepat gosip, pengaruhnya tidak secepat sesuatu yang jahat, tapi suatu kali kebenaran itu tetap. Contohnya yang memberikan statement bahwa bumi itu bulat, dia sampai masuk penjara karena orang tidak percaya pada waktu itu adalah hukum yang berlaku. Umum yang berlaku adalah bumi itu datar. Sampai dipenjarakan karena dia mempertahankan bumi itu bulat. Sebuah kebenaran apakah bisa disembunyikan? Tidak. Ketika Columbus kemudian berlayar terus ke arah barat sampai menemukan benua Amerika dan terus berputar sampai ke tujuan, ke tempat asal lagi, maka dia berkata, oh ternyata bumi itu bulat. Karena dibuktikan dia berjalan ke barat, akhirnya sampai ke tempat asal lagi. Nah, kapan? Setelah sekian lama. Demikian juga kebenaran yang kita hasilkan. Mungkin tidak secepat gosipnya orang, tidak sempat pengaruh yang jahat, tapi akhirnya perhatikan, kebenaran tidak pernah bisa ditutupi. Tujuannya apa? Supaya nama Yesus semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Yesus semakin diagungkan di dalam hidup kita. Dan kemudian orang mengenal Tuhan bukan karena kita, sama seperti orang-orang yang didatangi oleh perempuan yang terkenal tidak baik itu.
Dia katakan, aku mengenal Tuhan, tapi bukan lagi karena pemberitaanmu, tapi aku mengenal karena aku sendiri melihat. Ayub membuktikan bahwa Tuhannya hebat. Tuhan yang memberi berkat yang berlimpah bagi dia, bukan melalui kata orang, karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sejak kapan Ayub menikmati berkat itu? Bukan sejak dia sudah menikmati berkatnya, tetapi sejak dia memiliki statement di hadapan Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan muncul seperti emas. Dan sejak saat itulah Ayub konsisten kepada komitmennya untuk mengikuti jejak langkah kaki Tuhan, untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya keberkatan Ayub dimulai bukan pada saat orang-orang memberi berkat dan memulihkan dia, tetapi keberkatan Ayub ketika dia berkomitmen tetap pegang teguh di dalam kebenaran. Orang yang pendarahan 12 tahun dan mengalami kemiskinan yang luar biasa, sejak kapan dia disembuhkan? Bukan sejak dia menyentuh bajunya Yesus, tetapi dia disembuhkan ketika muncul di dalam pikirannya, asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Apakah ketika itu dia sudah disembuhkan? Belum. Tapi dia dengan imannya itulah, lalu dia konsisten di dalam imannya. Apapun pandangan orang tidak pernah membuat dia menjadi minder, menjadi tidak berdaya. Yang ada di dalam benaknya adalah bagaimana saya punya daya di dalam hidupnya untuk sampai menyentuh Yesus. Maka kesembuhan dia sesungguhnya bukan pada waktu dia menyentuh Yesus, tapi sejak dia berjalan itulah dia sudah menikmati kesembuhannya. Saudara perhatikan, orang yang lumpuh juga sama. Kesembuhan terjadi karena ada kesehatian ketika orang itu terus tidak berputus asa datang kepada Tuhan. Demikian juga di dalam hidup kita. Dan akhirnya apa yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan mereka menjadi berkat, bukan hanya pada zaman itu, tapi karena dicatat di dalam firman Tuhan, dia akan menjadi berkat kekal. Karena meskipun dunia ini akan hancur, firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Dan itu yang mau Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Saudara perhatikan, bukankah ada istilah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan apa? Orang itu diceritakan baik dan buruknya itu bukan pada saat orangnya masih hidup. Pada saat orangnya masih hidup mau ngomong tidak baik, orang malu. Tapi begitu orang itu berpulang, disitulah mulai kedengaran bisik-bisik tentang orang itu. Cerita apa yang diceritakan? Mari kita mau belajar, memiliki satu tekad di dalam hidup ini, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam meninggikan Tuhan, tidak pernah Tuhan memperhitungkan berapa kali kita mengalami kegagalan. Tuhan tidak pernah melihat berapa kali kita mengalami kejatuhan. Saudara, ketika Yesus menjadi pusat di dalam hidup kita, Tuhan akan mengalirkan berkat, Tuhan akan mengalirkan kemurahan, Tuhan akan mengalirkan kasih karunia. Seorang yang tidak pernah diharapkan oleh orang tuanya, seorang yang sudah putus masa depannya sama sekali, seorang yang punya stigma yang buruk di depan banyak orang. Ketika dia duduk di pintu gerbang Yeriko, dia tidak pernah peduli dan dia tidak tahu Yesus ada di mana. Yang dia tahu bahwa Yesus ada di dalam kota Yeriko, maka dia duduk di situ dengan pakaian kemiskinannya, dengan pakaian kepengemisannya, dengan stigma kebutaannya, dengan orang yang tidak pernah mengenal namanya. Tapi yang ada di dalam jiwanya hanya ada satu: saya mau bertemu dengan Tuhan, saya mau bertemu dengan Allah. Itu saja kerinduannya. Maka dari jauh ketika rombongan mulai mengeluh-elukan Yesus, dia tidak bisa melihat dengan mata jasmani, tetapi dia mampu melihat dengan mata iman, bahwa aku pasti sembuh, aku pasti diberkati, aku pasti menikmati apa pertolongan Tuhan. Saudara, terus dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Yakin Yesus bukan hanya mendengar teriakannya, sebab Yesus tahu betul bahwa di situ ada Bartimius. Tapi yang dia ingin kerjakan adalah dia terus ingin berteriak. Dia coba murid-muridnya, panggil dia kemari. Apa yang dikatakan muridnya kepada Bartimius? Kuatkan hatimu, guru memanggil engkau. Saudara, itu ungkapan yang seolah-olah bahwa Bartimius itu karena teriak-teriak lalu kemudian akan dihukum oleh Yesus. Murid-muridnya datang kepada Bartimius seolah-olah bahwa Yesus juga jengkel seperti dia jengkel. Kok kamu tidak layak kok, kamu buta kok. Yang layak di hadapan Tuhan ya seperti aku, yang sehat, yang hebat, yang kemana-mana ikut Tuhan, kemana-mana terus melayani. Jadi yang tidak punya pelayanan sama sekali, dia gak layak di hadapan Tuhan. Bukan yang seperti itu. Ternyata Bartimius itu punya pelayanan yang lebih hebat. Di tengah olok-olokan orang, di dalam pakaian kemiskinannya, dia tetap berteriak, Yesus anak Daud. Dia berani mempromosikan, dia berani meninggikan Tuhan. Meskipun matanya tidak melihat, tetapi mata batinnya dia menikmati, punya kerinduan. Inilah waktunya untuk Yesus ditinggikan di dalam hidupnya. Maka ketika Yesus memanggil dia, dia tidak pernah ragu membuka jubah pengemisnya. Dia tidak pernah ragu membuka jubah kemiskinannya, yang kalau saja tidak sembuh pasti dia tidak bisa menemukannya. Karena orang banyak bisa terinjak. Tapi yang dia tahu adalah saya tidak membutuhkan stigma buruk lagi. Saya tidak membutuhkan penilaian yang jelek lagi. Saya tidak membutuhkan apa kata orang lagi. Tetapi saya membutuhkan apa kata Tuhan. Yesus memanggil saya. Waktu dia datang kepada Yesus, dia orang yang gagal seumur hidupnya, tidak pernah melihat dunia. Dia orang yang gagal karena orang tuanya sendiri tidak sempat memberi nama karena dia buta sejak lahirnya. Dia orang gagal karena tetangganya sendiri tidak menghiraukan. Maka waktu dia datang kericik orang udah tahu, oh Bartimius lewat. Kenapa? Dari bunyinya sudah tahu. Mungkin dia lewat orang udah mencibir, loh lihat Bartimius. Saudara, Bartimius artinya anak Timius, dia nggak punya anak. Dia hanya menderita karena tidak punya anak. Bapaknya juga pasti setiap hari sedih. Kenapa? Anak Timius. Tapi dia nggak peduli. Waktu Yesus manggil dia, aku nggak butuhkan lagi stigma buruk. Aku nggak butuhkan lagi penilaian orang. Aku mau datang kepada Tuhan. Dan waktu dia datang kepada Yesus, Yesus bertanya, apa yang ingin aku perbuat kepadamu, bagimu? Bartimius bilang, aku ingin melihat dulu. Saudara, perhatikan, dia punya kerinduan. Kalau dia bisa melihat, bukan hanya dia yang bisa melihat indahnya, cerahnya dunia, tetapi berita tentang mujizat yang dikerjakan Yesus pun pasti akan tersebar kemana-mana. Dan itu betul terjadi. Ketika Yesus bilang, terjadilah seturut dengan imanmu, dia bisa melihat semua orang gempar. Bahkan bukan hanya yang ada di tempat itu gempar, sampai seluruh dunia memberitakan tentang kisah Bartimius, di mana orang yang tidak pernah punya pengharapan, waktu datang kepada Tuhan, punya kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan, mujizat itu terjadi di dalam kehidupannya. Dia tidak mengeluh, tapi dia bersyukur kepada Tuhan. Akibatnya apa? Bukan hanya pemulihan secara jasmani dia disembuhkan saja, tetapi pemulihan secara holistik, kehidupannya, rasa dipermalukannya, tentu ada kebanggaan di dalam dirinya. Tentu orang mulai mengenal dia. Kalau tadinya mengenal dia pengemis, orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, begitu Bartimius lewat, orang melihat, oh dia Bartimius, orang yang menikmati jamaah Tuhan. Itulah yang Allah rindukan di dalam hidup kita. Ketika kita lewat, ketika kita pergi, apakah kita sudah meninggikan Tuhan di dalam hidup kita? Apa pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, ketika kita menikmati pemulihan secara holistik, maka yang pertama, kita akan selalu ada di dalam perlindungan Kristus. Ketika kita mampu melihat apa yang Tuhan lihat, dan hidup kita tidak akan sama lagi dengan yang kemarin, dengan yang lalu.
Kita sering katakan hidupku takkan sama bukan yang dulu langsing sekarang menjadi tidak, dulu pendek dan tinggi, bukan, tetapi tidak sama di dalam karakternya. Kenapa? Karena Tuhan katakan kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu tapi yang baru sudah datang. Kenapa? Bukan itu lagi, bukan itu juga, tetapi saat Tuhan menatap kita hari ini, maka sesungguhnya Tuhan memandang kita semuanya. Saudara perhatikan, seluruh kekurangan atau Tuhan tidak pernah memandang lagi seluruh kekurangan dan kelemahan kehidupan kita. Tidak pernah memandang lagi ketidaksempurnaan kita. Supaya apa? Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 6 berkata, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Orang tidak lagi melihat kita sebagaimana kita melihat kita, tapi Tuhan melihat kita sebagaimana Dia melihat kita seutuhnya, karena ada Kristus di dalam kehidupan kita. Karena kita di dalam Kristus, maka tentu masa depan kita tidak tergantung kepada apa yang ada di sekeliling kita, tidak tergantung kepada apa yang kita punya, mungkin yang kehebatannya, tapi masa depan kita, kehidupan kita ke depan tergantung daripada apa, seberapa keras untuk kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah makanya ketika Musa dipanggil Tuhan, dia juga protes, saya tidak bisa apa-apa Tuhan. Padahal Tuhan udah memutus dia, tapi dia ngeyel, saya ini gagap gak bisa ngomong. Karena Musa ngeyel, akhirnya diutus Harun. Tapi waktu kemudian Musa bilang, aku tidak punya apa-apa, apa yang aku berbuat. Tuhan katakan, apa yang ada padamu? Tongkat yang biasa dipakai Musa. Tapi begitu tongkat itu diberikan kepada ketaatan kebenaran firman Tuhan, lemparkan tongkat itu. Tongkat itu berubah menjadi ular. Tangannya dimasukkan ke dalam jubahnya. Begitu dikeluarkan jadi kusta, dimasukkan, bukan kepada tangan Musa tiba-tiba menjadi saksi, tetapi kepada ketaatan sepenuhnya, ketergantungan dia kepada Tuhan, yang akhirnya tongkat yang kecil itu bukan hanya mampu membuat mujizat besar 10 tulah di Mesir, tetapi tongkat yang kecil yang dipakai Musa itu, ketika dia dibawa ke hadapan Tuhan, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mungkin tidak berguna dan biasa menurut manusia, tapi ketika dibawa kepada Tuhan, mampu membelah laut Tiberau dan menyelamatkan banyak orang. Semua, bahkan orang yang taat, orang yang keluar dari Mesir diselamatkan. Yang berikutnya adalah kebenaran kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua itu karena karunia Tuhan. Firman Tuhan menyebutkan, sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa, oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi, bukan lebih besar loh di sini, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ketergantungan kita kepada Tuhan bukan karena tanpa alasan, tetapi karena kita percaya Yesus telah membayar harga kebenaran itu di kayu salib, yang kemudian dapat diterima dengan keyakinan kita yang benar di dalam Yesus Kristus. Akibatnya apa? Kuasa yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita akan nyata, bahwa Tuhan itu lebih besar dari apapun juga yang ada di dalam hidup ini. Makanya seringkali saya rindu kita sama-sama ketika ada dalam persoalan, dalam masalah, ayo kita sama-sama bukan menyanyikan lagu yang membuat kita tidak berdaya, tapi menyanyikan di hadapan Tuhan dengan gagah berani. Yesus lebih besar dari segala-galanya, Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Itu yang harus imani. Lalu berikutnya, keyakinan kita sepenuhnya ketika kita bertanya siapakah kita. Kita punya kedudukan yang berbeda. Saudara, kita meyakini kedudukan kita di hadapan Tuhan.
Kenapa? Karena ada banyak pengajaran tentang perbuatan yang benar. Ada Kristen plus, kebenaran plus. Kenapa? Kamu bisa benar kalau tambah gini. Kamu begini kalau kamu seperti ini. Ibadah yang sempurna itu kalau begini. Pakai seragam itu bagus, indah dipandang oleh mata. Seragamnya kompak, tapi apakah hatinya kompak? Tuhan katakan sungguh alangkah indahnya dan eloknya dan indahnya kalau saudara hidup rukun bersama. Kita melihat dalam seragam itu mungkin wah rukun banget ya. Duduk bareng dipandang indah. Baju kainnya yang jelek saja karena dipakai seragam kelihatan baik. Tetapi apakah hatinya juga seragam? Belum tentu. Di sini kita bersama-sama, bajunya tidak seragam, tapi hatinya seragam untuk menyenangkan Tuhan. Saudara perhatikan. Ini yang dimaksud, kita bukan kata ada perbuatan benar. Kadang orang seolah-olah bahwa aduh kalau menyenangkan Tuhan kalau seragamnya bagus, dandanannya aduh hei, wah luar biasa, ibadahnya sukses. Apakah itu? Ikut Tuhannya sukses di mana aksesoris kekristenan di rumahnya banyak sekali. Dia Kristen total football. Kenapa? Semuanya bukan itu. Tapi perhatikan, kalau kita hanya kebenaran plus saja, jawabannya bukan kebenaran, bukan karena perbuatan benar. Saudara perhatikan, pengajaran yang benar adalah ditemukan dan dalam keyakinan yang benar tentang kedudukan yang benar di dalam Kristus. Saudara ingat kebenaran kita atau dalam di situ dikasih tanda tebal itu kedudukan yang benar di hadapan Tuhan itu karena karunia. Efesus 2:8 benarkan itu karena kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Dan kalimat terakhir dari firman itu jangan ada yang menyombongkan diri. Makanya benar kalau kemudian ada pujian berkata, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Perhatikan, tidak ada dunia ini. Kenapa ini? Karena begitu banyak orang bergumul melalui ketaatan. Banyak orang berupaya dengan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan ini yang membuat orang gagal di dalam Yesus. Waktu saya pertama kali dipanggil untuk melayani, untuk sekolah Alkitab saja, saya sudah minder. Satu, usia sudah lebih tua dari yang lain. Yang kedua, tidak punya kapasitas standar menurut ukuran manusia bahwa saya ini pelayan Tuhan, layak untuk melayani Tuhan. Bahkan tadi saya pelayanan di GKJ, dia bilang, tak pikir mau ini Pak, petugas menikahkan orang. Saya bilang, kayak gini nggak ada, saya udah pakai begini masih dianggap bukan pendeta. Perhatikan, tadi parkiran itu dianggapnya lain loh Pak. Waduh, tuh tadi Pak Daniel tuh, waduh saya bilang, jas koyong ini masih udah pakai jas, pakai sekolah gini masih dianggapnya beda. Ketawa tadi mau pulang tadi, tak pikir itu bukan ya Pak. Sudah perhatikan, kenapa orang lalu standarnya manusia? Kalau standar manusia kita gagal. Kalau standar baiknya di hadapan Tuhan pada manusia tidak ada orang. Apa yang diberikan orang kita kepada Tuhan? Mbak Ika contohnya, apa yang bisa diberikan dengan kemampuannya? Nah, kan secara manusia. Tapi di hadapan Tuhan bukan itu. Mbak Ika mau nyanyi di depan, pasti gak usah. Tapi Tuhan bisa pakai dari sisi yang lain, yang tidak pernah dirasakan, diperhitungkan ketika dia berdoa bagi saya, berdoa bagi tim pelayan. Maka semua yang bisa melayani sampai hari ini, jangan sombong itu karena kekuatan kita, tetapi semua itu tentu ada orang-orang yang menopang di dalam doa. Kalau saya bisa kuat bertahan sampai hari ini, itu juga karena ada yang mendoakan. Kalau nggak ada yang mendoakan, banyak kekuatan jahat yang akan menyerang kita. Tapi kalau standar kepada kelemahannya, pasti orang akan menghukum juga. Habis pelayanan jatuh pasti berdosa. Itu kan begitu. Ya kan, kayak kemarin Rebo habis ibadah terus jatuh, wah ini pasti berdosa, pasti berdosa. Jangan-jangan yang berdosa yang menuduh berdosanya itu. Kita perhatikan. Tapi kita melihat dari sebuah kebaikan tengah malam jatuh,
Ternyata masih ada orang yang lagi mau mobil berhenti, yang naik motor berhenti, ngangkat motornya. Bapak masih bisa pulang sendiri, masih ya sudah motornya dihidupkan lagi, dipegang, saya jalan. Terima kasih. Saya berangkat, dia masih belum berangkat. Saya bilang, tengah malam begitu ada Tuhan utus malaikatnya untuk menolong saya di tengah malam begitu. Siapa itu? Bukan apakah saya hebat, saya orang suci, tidak. Ini kita semua berdoa. Jemaat yang tidak pernah kelihatan, Mbah Prapto mungkin berdoa, ya kan, bukan mungkin, yakinlah Mbah Prapto mesti berdoa buat saya, buat perlindungan kita semua. Itu. Apakah di sini di gereja ini ada yang menganggap punya pikiran, saya tidak berharga di gereja itu? Semua kita berharga. Saudara perhatikan, kalau kita kekuatan dan kemampuan kita, maka kalau kita gagal, kalau kita untuk tidak taat, gagal taat, gagal berserah diri, tidak cukup berdoa, gagal konsisten melayani, saudara, lalu standarnya itu sebenarnya siapa yang bisa membuat dia cukup layak? Dia cukup layak. Itu kan standar penilaian manusia. Saudara, penilaian Tuhan, kalau kita terus menggunakan itu, yang senang si penuduh, si pendakwa, orang dia nggak cocok, dia nggak layak. Lalu kalau cari yang layak siapa? Saudara perhatikan, kedudukan yang benar di hadapan Tuhan sesungguhnya memang tidak layak diterima. Kedudukan yang benar itu tidak layak diterima. Kenapa? Tapi karena itu kasih karunia, berdasarkan kemurahan Tuhan, maka kemudian kita menerima grace, kasih karunia, anugerah itu. Kalau layak diterima, namanya bukan anugerah, tapi upah. Karena tidak layak itulah maka saya kemudian dilayakkan oleh Tuhan. Saudara yang terakhir, ketika kita kedudukan kita di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat karya sempurna yang memberkati kehidupan kita. Karya sempurna dari siapa? Dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah ngikutin Tuhan saja, Tuhan yang akan memberikan karya. Dalam Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata bagaimana? Carilah dahulu kebenaran, kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus apa? Semuanya akan ditambahkan. Semua akan ditambahkan itu ketika kita mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya. Termasuk kebenaran itulah yang kita hidup di dalam bingkai anugerah itu. Kedudukan kita sama anak-anak Allah. Saya sebagai hamba Tuhan juga anak-anak Allah, yang main keyboard anak-anak Allah, yang pujian anak-anak Allah. Bahkan yang kecil juga anak Allah di hadapan Tuhan. Tidak ada anak tiri, tidak ada. Anak Allah kita sama. Firman Tuhan menyebutkan karena kita ini buatan Allah. Perhatikan, kita ini semua buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, punya tugas yang sama untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam bingkai kasih karunia dengan menghasilkan buah kebenaran itu adalah yang Tuhan mau. Kalimat yang menyebutkan ia mau, itu berarti begitu kita hidup di dalamnya, Tuhan tersenyum, Tuhan bangga, Tuhan senang. Dan kalau Tuhan bangga, saudara, itu yang disebut mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Siapa yang tahu tengah malam kok tilalah kersaning Allah, ada orang yang naik mobil persis di situ sehingga dia berhenti. Kan biasanya kalau tengah malam ada yang jatuh kan bablas toh, cuek, biarin saja timbangannya jadi saksi. Oh ya Tuhan, ini kan dia beri hati untuk berhenti. Yang naik motor balik lagi. Perhatikan, siapa yang kirim itu? Oh nggak kenal kok, dia nggak nanya Bapak KTP-nya apa ya? Enggak kan? Enggak sama sekali. Oh kaki saya ketindihan motor, motor banyak motor terus gitu ya. Tapi jalan dari orang, nggak langsung diangkat. Bapak bisa jalan sendiri, bisa motor bisa. Dia nggak nanya KTP-nya apa Pak? Enggak, begitu KTP-nya beda langsung juga kan enggak. Selesai, ya saya pulang terima kasih, tentu dia juga senang. Ya. Begitu Nova ceritanya jatuh gimana Pak? Ya nggak tahu. Kalau tahu saya nggak akan cerita. Pasti saya nggak jadi jatuh. Perhatikan, itulah makanya Tuhan itu lebih tahu tentang diri kita dengan teliti.
Bahkan kita nggak tahu tentang kita. Ya kalau saya tahu jam 12 kurang berapa menit saya mau jatuh, saya pasti akan pulang dari sini lewat jam 12 supaya tidak jatuh. Ya. Tapi memang Tuhan nggak beritahu. Tapi kalau nggak diberitahu, orang yang tadi juga nggak dapat berkat lagi. Kenapa? Kenapa dia tidak dapat berkat berbuat baik untuk menolong? Itu sebenarnya berantai loh. Saudara sakit pun berantai sebenarnya. Saudara sakit gigi berantai. Ada orang yang nolong masuk ke dokter gigi. Dokter gigi diberkati karena ada orang yang sakit gigi. Tukang obat gigi diberkati karena orang berobat di situ dan dokter gigi beli. Itu kan itu berputar saja. Itulah maka hidup itu sebuah perputaran. Dalam firman Tuhan, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tuhan lebih tahu hati kita, lebih sempurna pengetahuannya daripada hidup kita. Saya tidak pernah tahu kalau mau jadi seperti hari ini, tapi Tuhan tahu. Saya tahu mungkin Tuhan nggak ngerti dulu betapa saya kemelinti di hadapan Tuhan. Ya kan, tahu kemelinti? Ya. Di mana-mana ganti nama, di mana-mana ganti nama gitu kan. Wong cilik ganti nama terus. Besok tak ambil kamu seperti Petrus. Dulu waktu muda kamu bebas, nanti aku akan ikat. Saudara perhatikan, sekarang nggak kemana-mana, asal Sabtu pulang harus pulang. Bukan pulang kenapa besok ada pelayanan, padahal ingat istri anak juga. Cuma alasannya besok ada pelayanan, padahal kangen bocor juga. Nah, saudara perhatikan, ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, siapapun kita, bagaimanapun kondisinya, yang Tuhan mau adalah perubahan hidup kita dan orang berharga yang sudah ditebus oleh kematiannya. Tuhan mau ada perubahan, Tuhan mau kita menjadi orang pribadi yang berharga, bernilai. Saudara, bernilai di hadapan Tuhan. Uang 50.000 itu mau ditemu dari bank yang masih kinyis-kinyis, dengan yang ditemu dari tukang warung kelontong, dengan yang sudah diremek-remek di tukang ini, ya kan, nilainya sama 50.000. Hasil untuk dibelinya juga sama. Demikian juga kita. Tidak ada pembedaannya. Saudara, itulah kita menikmati kemerdekaan yang sempurna. Sejak kapan? Jauh sejak Yesus berkata tetelestai di kayu salib, maka sesungguhnya seluruh ikatan dosa. Apa sih ikatan dosa? Kita selalu katakan ikatan dosa. Apa ikatan dosa itu? Kebohongan, penipuan, iri hati, kepahitan, perzinahan, kecanduan, perhambaan, pembunuhan. Itu semua perhatikan. Dan seluruh konsekuensi dosa. Apa konsekuensi dosa? Ketakutan, penyakit, rasa bersalah, dan penghukuman yang sebelumnya berputar-putar seperti langit yang sangat gelap pada waktu itu. Begitu Yesus berkata tetelestai, yang awalnya seperti roh yang terus tertawa terbahak-bahak, ledekan dari orang yang disalib di sebelah Yesus. Kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan kami. Yesus terus diuji ketulusan hatinya, tetapi Yesus taat kepada Bapaknya. Dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Selesai. Sejak saat itulah sebenarnya, perhatikan di sini, pembebasan bagi umat manusia tercurah total. Kelimpahan bagi umat manusia tercurah total. Kenapa? Sebab Tuhan katakan, dialah yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita. Bapa memandang kita saat ini, memandang Yesus yang ada di dalam hidup kita dengan karya yang sempurna di kayu salib. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk melihat ke dalam hidup kita dengan mata iman kita. Dan yakinlah bahwa kita sudah dikasihi, kita sudah diberkati, bukan akan ya, kita sudah diberkati dan kita sudah disembuhkan. Kita bebas dari seluruh ikatan dosa, seluruh rasa sakit dari rasa bersalah, seluruh bentuk penghukuman dan setiap ikatan kecanduan. Kenapa? Karena Yesus telah menebus dosa kita. Mari mulai hari ini jangan lagi menghukum diri kita. Saya orang gagal, saya orang yang tidak berharga, saya orang yang tidak berguna. Mari semangat seperti Bartimius, semangat seperti orang yang pendarahan 12 tahun, semangat seperti orang yang menggotong orang yang lumpuh, dan semangat seperti orang-orang yang luar biasa yang tetap setia. Semangat seperti orang perempuan yang datang kepada Tuhan
untuk meminta kasih, belas kasihan dan kasih karunia-Nya. Kita berkata di hadapan Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan. Saya rindu kembali dari awal, jadikan pujian ini kita makin berdiri bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku. dengar Tuhan, ini iman kami, baik yang ada di basecamp maupun yang hari ini menikmati ibadah live streaming ini. Jadikan ini menjadi perbuatan yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Untukku dapat melihat Dengan iman kami percaya, Tuhan, rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya ini pengakuan iman kami, Tuhan. di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Engkau yang kupandang, Tuhan. Hidupku Amin, Yesus. mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Katakan dengan tulus di hadapan Tuhan. Kita punya standar yang berbeda, kedudukan yang berbeda, hak yang berbeda sebagai anak-anak Allah. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah Yang kubanggakan Amin, Engkau yang kupandang, Tuhan. selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Mengasihi-Mu, Tuhan. mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Dan Inilah kemampuan iman kami di hadapan-Mu, Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak memandang kami sebagai orang lain,
Kami memandang kami sempurna di hadapan-Mu Tuhan, bukan karena kehebatan kami, tapi karena kasih karunia-Mu yang Allah limpahkan bagi kami semua. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak lagi melihat dosa-dosa kami yang lalu, tapi Tuhan melihat hidup kami hari ini dan mempersiapkan masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Kami tidak tergantung kepada dunia yang ada di sekitar kami, tapi menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, sumber dari segala sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami rindu Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa kami, bagi pemimpin kami, bagi lingkungan di mana kami berada. Berkati dan kami melepaskan shalom bagi semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Dan kalau kami pulang dari tempat ini, kami rindu Tuhan, Engkau memberkati dan memberikan segalanya yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.